Semangat pagi adik-adik pelajar. Bertemu kembali di John Freddy Tondang Channel. Kita langsung memahami soal. Sebuah benda berbentuk cincin dengan momen inersia mr² bergerak menggelinding tanpa tergelincir mendaki bidang miring kasar yang memiliki sudut kemiringan alfa terhadap horizontal. Baik, kata kunci yang pertama adik-adik, bahwa bendanya menggelinding. Maka kita ingat, jika dikatakan benda menggelinding, artinya benda tersebut mengalami gerak translasi atau sering kita sebut gerak lurus, dan juga mengalami gerak rotasi pada saat yang bersamaan. Jadi sekali lagi adik-adik, kata menggelinding menunjukkan bahwa benda mengalami gerak translasi dan rotasi. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan awal benda 10 meter per sekon, maka panjang lintasan bidang miring, ya, panjang lintasan bidang miring, panjang berarti nanti S ya adik-adik, yang ditempuh benda tersebut sebelum berhenti. Baik, maka untuk membantu kita menganalisa soal, mari kita gambarkan keadaannya. Katakanlah ini lantai, lalu kita buatkan ini bidang miringnya. Ya, sudut kemiringan alfa menurut data soal, bidang miring kita kasar. Baik adik-adik, maka misalkan cincin yang dimaksud berada di dasar bidang miring, melaju dengan kecepatan V sambil berotasi ya. Jadi dia menggelinding. Jadi contoh benda yang menggelinding, adik-adik bisa lihat roda mobil ketika mobilnya sedang melaju. Jadi rodanya sambil mutar, ya kan? Baik. Lalu menurut soal kita, cincin akan bergerak menaiki bidang miring dan pada akhirnya berhenti pada suatu titik. Ketika berhenti, kecepatan akan 0. Maka kecepatan sudut juga akan 0. Baik, kita ke tahap berikutnya. Jika kita anggap di dasar sebagai titik 1, lalu ketika berhenti sebagai titik yang kedua, maka untuk pengamatan kita nanti ini V2, omega 2, V1, omega 1. Dengan catatan V1 lah yang 10 meter per sekon. Bisa adik-adik? Data berikutnya, jika lantai acuan berarti ketinggian titik 10, sedangkan ini ketinggian titik 2. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah panjang lintasan pada bidang miring. Maka pertanyaannya adalah S. Ini dia. Bisa adik-adik? Baik. Analisa soal sudah kita lakukan dengan menggambar. Baik, data yang lain yang kita butuhkan. Jika kita perhatikan kosinus alfa. Jadi menurut soal kita kosinus alfa sama dengan 0,8. Kita sederhanakan bisa 8 per 10. Maka jika kita buat segitiga pembantunya kosinus samping per miring ya. Jadi di samping sudutnya 8, sisi miring 10. Maka sisi depan, jika adik-adik ingat Pitagoras, hasilnya ini adalah 6. Ini nanti akan kita butuhkan. Baik adik-adik, sekarang kita selesaikan perhitungan. Setelah analisa soal, maka kita lakukan adalah energi mekanik di titik 1, energi mekanik di titik 2. Energi mekanik adalah energi kinetik tambah energi potensial.
Maka energi kinetik di titik 2, energi potensial di titik 2. Hanya saja adik-adik kembali, karena benda kita menggelinding, artinya dua gerak sekaligus, maka energi kinetiknya ada dua. Yang pertama nanti energi kinetik translasi, lalu yang kedua nanti ada energi kinetik rotasi tambah energi potensial di titik 1. Ya, jadi kata kuncinya di situ. Karena menggelinding kinetiknya ada dua. Demikian juga di titik 2 akan ada energi kinetik translasi di titik 2 tambah energi kinetik rotasi di titik 2 tambah energi potensial di titik 2. Bisa adik-adik? Maka kita lanjut. Energi kinetik translasi setengah mv kuadrat. Karena di titik 1 V1 tambah energi kinetik rotasi rumusnya setengah I omega kuadrat omega 1. Energi potensial MGH1. Bisa ya? Energi kinetik translasi tapi di titik 2 adik-adik. Berarti setengah MV2 kuadrat tambah kinetik rotasi setengah I omega kuadrat omega 2. Potensial 2 MGH2. Bisa ya? Baik, kita masukkan data-datanya. Maka sekarang setengah MV1 kuadrat tambah setengah momen inersia cincin MR kuadrat. Kemudian omega. Mari kita gunakan persamaan bahwa V sama dengan omega kali R. Maka omega sama dengan V per R. Jadi di omega adik-adik kita ganti jadi V1 per R kuadrat. Ya, omega kuadrat. Omega kuadrat. Tambah H1 kita 0 menurut acuan. Sama dengan kecepatan di titik 2. Adik-adik bisa lihat gambar 0. Kecepatan sudut di titik 2 0 tambah MGH2. Bisa ya? Baik. Lalu lihat adik-adik mana yang bisa kita eliminasi. Yang pertama, massa. Semua ya. Kemudian perhatikan R kuadrat. V1 kuadrat per R kuadrat. Kita coret. Bisa adik-adik? Lalu apa yang kita dapatkan di depan? Setengah V1 kuadrat tambah setengah V1 kuadrat menjadi 1 V1 kuadrat. Sama dengan G kali H2. Di soal V1 adalah 10, gravitasi 10 H2. Maka H2 sama dengan 100 bagi 10, 10 meter. Bisa adik-adik? Yang kita peroleh H2. Sedangkan yang menjadi pertanyaan adalah panjang lintasan S. Lalu jika demikian, mari kita gunakan segitiga alfa, sudut alfa. Bahwa sinus alfa sisi depan per sisi miring. Bisa ya? Sinus depan miring. Sinus alfa sebelumnya adalah 6 per 10. Sisi depan kita H2 10 per S. Lalu adik-adik 6S sama dengan 100. Lalu S 100 dibagi 6. Kita peroleh berapa itu? Sekitar 16,6666 meter. Maka opsi kita bagian E. Baik adik-adik, kata kunci di soal kita kembali bahwa konsep soalnya adalah menggelinding. Berarti benda mengalami gerak translasi dan rotasi pada saat yang bersamaan. Demikian adik-adik pembahasan kita. Ingat, ala bisa karena biasa.
Ketika Anda sering melatih diri membahas soal, dengan sendirinya akan semakin lancar dalam membahas soal-soal. Sekian, terima kasih.